Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kitab Arba'una Hadisan fil Akhlaq, 40 hadis berkaitan tentang akhlak. Para ulama banyak menulis buku-buku atau kitab-kitab itu mengumpulkan hadis yang jumlahnya 40 lalu dikhususkan pada bahasan tertentu. Bisa saja nanti ada bahasan 40 hadis dalam tauhid, 40 hadis dalam rumah tangga misalnya, 40 hadis misalnya dalam adab, 40 hadis dalam masalah misalnya wudu saja, misalnya sholat saja, dan demikian. Dan yang kita kaji adalah 40 hadis berkaitan akhlak. Dan masih di mukadimah ya, kita membahas tentang atau membaca perkataan musannif rahimahullah berkaitan fadilah, keutamaan yakni akhlak yang baik. Baik, pada pembahasan yang lalu ada perkataan Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, ya. Perkataan Al-Fudail Ibnu Iyad, ulama Al-Fudail bin Iyad ini seorang ulama yang dulunya mantan perampok. Ini menunjukkan bahwa keutamaan para jemaah sekalian berhijrah di jalan Allah, ya. Mantan para sahabat juga dulu mantan-mantan sesat para sahabat itu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kata Allah. Mereka dahulunya para sahabat Rasul itu ada pada kesesatan yang nyata. Ada sahabat yang mantan penyembah berhala, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu mantan penyembah berhala. Tapi setelah di dalam Islam mendapat hidayah menjadi orang yang terbaik setelah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak para sahabat yang dulu di atas kesesatan, banyak juga para ulama yang dulunya orang-orang mungkin rusak tapi Allah beri hidayah. Di antaranya Al-Fudail bin Iyad ini. Beliau mengatakan, "Idza khalaqta", apabila engkau berbaur, bercampur atau bergaul. Mana khalaqta, fa khalid hasanal khuluq, maka bergaulah dengan akhlak yang baik. Fa innahu la yad'u illa ila khairin. Yang ada PDF-nya enggak tahu di halaman berapa ini? Karena sesungguhnya akhlak yang baik tidaklah menyeru kecuali kepada kebaikan. Karena akhlak yang baik hanya akan mengajak kepada kebaikan. Wa sahibuhu minhu fi rahatin, dan orangnya, pelakunya, orang yang berakhlak baik ada pada kenyamanan, ya, dalam keadaan nyaman, enak, tenang, tumakninah gitu. Kalau kita ada sopan, akhlak baik, suka membantu, murah senyum, ya, ini kita pun merasakan hidup bahagia. Beda dengan orang yang udah kusam, kusut, cemerut, kecut, kikir, bakhil. Kalau ngomong nyakitin, dia orang tidak akan bahagia hidupnya kayak gitu. Makanya perhatikan, idza khalaqta fa khalid hasanal khuluq fa innahu la yad'u illa ila khairin. Selalu menyeru kepada kebaikan, akhlak baik ini. Ya. Orang yang lemah lembut akan menyeru kepada kesabaran. Demikian. Orang yang lemah lembut, orang yang sabar, biasanya suka beramal, suka berinfak, bersedekah, menolong, membantu. Kemudian wali'an yashabuni, dan sungguh aku ditemani fajirun oleh orang jahat, hasanul khuluq,
yang baik akhlaknya, ahabu ilayya, lebih baik bagiku, lebih aku sukai, min an yashabuni, daripada ditemani qari'un sayyi'ul khuluq, oleh pembaca ya yang buruk akhlaknya. Artinya ada orang yang kelihatan berilmu jemaah, kelihatan mungkin rajin ya, contoh rajin baca Quran, tapi akhlaknya buruk, ada yang begitu. Tapi ada mungkin penjahat tapi masya Allah suka bantu orangnya, baik, suka memberi, bisa ada seperti itu. Jadi tolong bedakan akhlak dengan agama. Maka nanti kalau datang orang melamar putrimu, kata Nabi, yang baik dinahu wa khuluquh. Lihat dalam hadis ini Nabi membedakan antara agama dengan akhlak, din dan akhlak. Ada orang yang beragama tapi akhlaknya buruk. Contoh, mohon maaf, mungkin ada oknum ya, ada orang yang dianggap berilmu tapi temperamen, suka mukul barangkali ya. Jadi jangan antum kalau cari jodoh untuk anak antum, jangan hanya mikir wah ini lulusan pondok, lulusan, lah lihat juga akhlaknya. Ini hafid Quran 30 juz, belum tentu juga baik akhlaknya. Bukan berarti menghinakan penghafal Quran, tidak. Tapi orang bisa jadi ada nampak beragama namun karakter akhlak yakni apa ya, akhlaknya, perangainya buruk, bisa jadi. Oleh karena itu dua, kata Nabi, perhatikan kalau ada orang yang melamar putrimu yang baik dinahu wa khuluquhu, agamanya dan akhlaknya, maka terimalah. Jadi jangan tanya gaji berapa, jangan. Kalau sudah baik agama, baik akhlaknya, terima. Jangan tanya kerja di mana. Ya kalau hanya kerja sih tidak apa-apa, tapi kalau cuman kerjanya rendah langsung nolak, ya itu khawatir akan timbul kemudaratan bagi anak kita. Tapi boleh, seseorang boleh memilih jemaah. Karena Nabi sendiri pernah ketika seorang sahabiah yang menjanda, lalu kata Nabi, kalau kamu sudah habis iddahnya maka beritahu saya punya jodoh atau saya punya orang yang bisa dijodohkan sama kamu, kata Rasul. Ya. Fatimah binti Qais nama wanita. Habis iddahnya datang kepada Nabi lagi janji, ya Rasul, ada orang yang lamar saya Rasul, di antaranya ada Abu Jahal, ada Muawiyah bin Abu Sufyan ya Rasulullah, kata Fatimah binti Qais. Lalu kata Nabi, kalau Abu Jahal jangan. Kalau Abu Jahal jangan, kata Nabi. Kenapa? Dia rajulun sa'luq. Abu Jahal ini dia suka memikul atau meletakkan tongkat di pundaknya, kata Nabi. Abu Jahal jangan. Apa maknanya? Ada dua makna kata para ulama. Nabi ngomong Abu Jahal ini suka meletakkan tongkat di pundaknya. Yang pertama maknanya tukang pukul perempuan, ya, maksudnya perangainya buruk. Berarti boleh jemaah ya, boleh ngomongin jelek seperti ini ya. Nanti akan ada babnya insyaallah, bab khusus tentang masalah ghibah. Boleh dalam rangka yakni untuk memberikan fatwa dan semisal. Ini jangan karena orangnya buruk. Atau yang kedua maknanya dia suka safar, meletakkan tongkat di pundak itu, suka berjalan, suka safar, sehingga nanti kamu akan sering ditinggal. Itu maksud jangan. Terus adapun Muawiyah, kata Nabi. Nah ini dalil yang menunjukkan pada bahasan kita barusan. Adapun Muawiyah rajulun sa'luq. Adapun Muawiyah dia laki-laki miskin. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya menolak lamaran seseorang karena sebab miskin. Dan ini sah-sah saja. Yang miskin juga jangan tersinggung, jangan baper jemaah. Ditolak oleh calon mertua karena miskin, jangan baper. Ya cari perempuan lain bekerja. Ya. Jadi jangan mentahdir ya calon mertua tersebut dianggap matre, ya, mertua matre atau semacamnya. Jangan. Ya itu boleh menolak karena sebab miskin. Kata Nabi jangan sama dia. Adapun menikahlah dengan Usamah, kata Nabi. Maka akhirnya dinikahkan dengan Usamah atau memilih Usamah atas pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah binti Qais pun merasakan kebahagiaan karena nurut atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bahasan kita di sini menunjukkan para jemaah sekalian, masalah akhlak bisa saja seseorang beragama ya, tapi akhlaknya mungkin kurang baik. Atas kelas mungkin seorang ustadz sekalipun, ya, karena ustadz manusia yang kadang karakter orang, ya, tentu
berbeda. Oleh karenanya dua hal ini penting, agama dan akhlak, ilmu dan akhlak. Bukan hanya ya, seberapa banyak hafalan seseorang, seberapa banyak ilmu seseorang. Maka hakikat ilmu itu adalah ketika dia mempraktekkan dalam amal. Al-ilmu al-khasyah, kata para ulama. Ilmu adalah takutnya dia kepada Allah. Nah, kemudian beliau melanjutkan, innal fasik idza kana husnul khuluq. Ini saking pentingnya akhlak yang baik ya. Hatta walaupun orang fasik, sesungguhnya orang yang fasik atau karena orang yang fasik itu idza kana husnul khuluq, apabila baik akhlaknya, asya bi aqlihi, maka akan hidup dengan akal atau pertimbangan akalnya. Ya, wa khafa 'ala nas, dan akan terasa ringan oleh manusia orang kalau akhlak baik, walaupun mungkin dia orang fasik. Wa habbuhu, dan orang senang dengan akhlak yang baik. Kan gitu cuma. Hatta orang kafir cuma. Ada yang kafir akhlaknya baik, Masya Allah. Kafir dia. Orang buruk kafir itu, tapi ramah, murah senyum, baik, suka nolong, suka bantu. Dan orang kafir seperti dia dapat pahala di dunia. Allah akan berikan pahalanya di dunia saja, tapi kalau dia mati dalam kekafiran, di dunia dapat pahala, diselamatkan dari mana bahaya, misalnya ditambah rezekinya oleh Allah karena rajin sedekah, rajin membantu. Makanya kaidah umum, maka para jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ini pegang erat-erat kaidah ini. Ini hadis Nabi yang dijadikan kaidah dalam hidup, yaitu Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Ini kaidah umumnya apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal. Orang yang bakhil, Allah akan bakhil juga sama dia. Ya? Artinya Allah akan juga menahan rezekinya. Bukan berarti Allah ini bakhil disifati jelek, tidak. Artinya Allah akan tahan juga. Orang yang rajin membantu, Allah akan bantu. Rajin sedekah, Allah tambah rezekinya. Ya, demikian. Wa innal 'abida, adapun orang yang abid ahli ibadah, ya, idza kana sayyi'ul khuluq, apabila akhlaknya buruk, saqala 'alan nas, maka akan terasa berat bagi manusia, ya, wa maqtawhu, dan manusia akan membencinya. Ya. Ini tidak umum, hanya ada di antara oknum yang nampak dalam pandangan kita ibadahnya rajin, tapi kok buruk akhlaknya. Gitu aja maksudnya. Bukan berarti kita sedang membahas tentang orang yang beribadah berarti efek ibadah itu jelek, dan ya, bukan berarti efek ibadah jelek, tidak. Tapi ada orang di antaranya, ada sebagian orang, ada atau di antara sebagian kecil orang yang begitu. Baik, waqala Al-Asma'i berkata, lamma hadarat jaddi alayya, ya, atau Ali, bukan alayya tapi Ali. Ini sudah dibaca ya kemarin, aku belum ya. Tidak apa-apa ya, walaupun sudah terulang. Waqala Al-Asma'i berkata, lamma hadarat jaddi, ketika hadarat jaddi, kakek saya hadarat. Hadarat itu para jemaah saat-saat seseorang menjelang wafatnya, ketika ada nampak tanda kematian. Ya, kalau disilakan hadarat, ya, al-wafatu, hadir wafatnya, maknanya apa? Ketika menjelang meninggalnya. Tapi bukan sekarat, tapi sebelum sekaratul maut. Karena kalau sekarat itu orang sudah tidak lagi sadar, sudah masuk. Orang sekarat itu ketika ruh dicabut, itu namanya sekaratul maut. Ditariknya ruh itu ditariknya ruh, ya, dari bagian bawah sampai ke atas. Karena penarikan ruh itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ditarik dan sampai nanti ruh di tenggorokan. Nah, ini orang sudah masuk ke alam akhirat, ya. Walaupun dia belum dikubur, ya, tapi sudah masuk ke alam akhirat namanya. Jadi batasan akhirat mulai dari saat ruh di tenggorokan. Karena saat ruh di tenggorokan terputus amal. Saat ruh di tenggorokan juga manusia melihat alam gaib.
melihat malaikat. Pada saat ini manusia melihat malaikat dalam bentuk yang aslinya. Ya. Semoga Allah menyelamatkan kita saat kita sakaratul maut. Ya. Lalu sebelum itu namanya maradul maut. Sebelum sekarat itu namanya maradul maut. Nah, maradul maut inilah kita dianjurkan mentalqin, dianjurkan mengajarkan orang agar mengucap kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, mentalqin itu mengajarkan orang yang mau mati, bukan yang mati ya Pak. Mautakum di situ memang bisa diterjemahkan mati. Ajarkan orang mati di antara kalian bisa, tapi diterjemahkan orang yang mau mati atau hampir mati. Dari mana terjemahnya diambil? Dari prakteknya Nabi SAW. Dan juga dari hadis itu sendiri, kan kata hadis, fa innahu man kana akhiru kalami. Karena siapa yang akhir ucapannya, berarti orangnya sudah mati belum? Kalau akhir ucapannya, ya belum mati berarti. Sehingga akhir ucapannya, karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhala jannah, dan masuk surga. Jadi mentalkin itu saat orang masih mampu, bisa diajak ngomong, dialog, bisa mendengar perkataan kita. Maka Nabi pun prakteknya kepada Abu Thalib, apa kata Nabi? Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Berarti Nabi berdialog dengan Abu Thalib. Abu Thalib pun tahu dia mendengar ucapannya. Setelah itu Abu Thalib lihat ke arah di sebelahnya ada Abu Jahal. Ya, di sebelahnya ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah juga. Melihat juga ke arah Nabi, melihat demikian. Nabi kejar lagi. Nabi kejar lagi kan. Sampai diulang kata Nabi, "Ya paman, baca la ilaha illallah." Diulang. Nabi mengucap itu, Abu Jahal enggak diam. Abu Jahal apa di sebelahnya? Di sebelahnya ada Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal sudah lebih dulu datang daripada Rasulullah SAW, mendekati Abu Thalib tadi yang mau mati. Lalu kata Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan? Apa benci kamu dengan agama nenek moyang? Tahu jemaah. Jadi kebiasaan berdalil dengan agama nenek moyang atau dengan kebiasaan nenek moyang ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan Abu Jahal. Jadi bukan dengan dalil hujah, bukan dengan nenek moyang. Pokoknya ini sudah dari dulunya begitu. Itu kebiasaan jahiliyah. Apa kamu benci dengan agama nenek moyang? Lalu Nabi tidak diam, diulang lagi oleh Nabi. Ya ammi qul la ilaha illallah. Artinya perang di situ. Sampai akhirnya Abu Thalib mati di atas kalimat nenek moyangnya. Wa yaba'an yaqula illallah, dan enggan, tidak mau untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Dan ini kata para ulama hikmahnya, pengaruh buruknya teman yang buruk. Bahaya juga. Di situ kan Abu Thalib karena dideketin oleh siapa tadi? Abu Jahal. Terus mempengaruhi teman yang saat mau mati, saat-saat yang genting. Ya. Baik, maka Abu Thalib pun mati dengan kekufurannya, waliyadzubillah. Baik. Nah, lama hadara jaddi Ali bin Abi Asma', manakala kakekku yang bernama Ali bin Asma' hadarat al-wafah, menjelang wafatnya, jama'a banihi, jamaah beliau mengumpulkan banihi, anak-anaknya. Faqala, lalu dia berkata, kalau berkata pas mau mati itu apa namanya? Wasiat, wasiat, ya. Berwasiat. Nama orang mau mati. Jadi artinya perkataan yang penting yang diucapkan oleh seorang yang itu adalah ketika dia mau meninggal. Ya bani, ya wahai anak-anakku, ashirun nas, pergaulilah manusia ma'asyaratan atau mu'asyaratan, dengan pergaulan yang giftum, dengan pergaulan yang kalau kalian giftum, ya, kalau kalian tidak ada, hanu ilaikum, mereka merindukanmu. Nah, apa dengan akhlak yang baik kan itu. Kalau orang misalnya bergaul dengan kita, lalu ketika kita nggak ada tuh mereka rindu sama kita. Ya, bukan malah senang, saya enak malah tambah senang aku. Subhanallah. Itu jadi kita keberadaannya dibenci orang. Nauzubillah. Tapi kita tidak ada dirindukan. Wa in mittum, dan kalau kamu mati,
maka bakau alaikum, orang-orang pun menangisi kamu karena akhlaknya yang baik. Ya, gimana? Bukan orang kalau mati malah senang, syukur wis apa seneng aku wis ono dhek. Soalnya uripe bikin masalah terus, bikin orang itu tidak senang. Nah, ini perkataan yang bagus ini. Ya. Kemudian waqala Ibnu Qariyah atau Ibnu Qariyah bacanya, Al-Qariyah. Ta'addabu fa in kuntum mulukan, ya. Suttum wa in kuntum awsatan rufi'tum wa in kuntum fuqara istaghnaytum. Ini juga perkataan yang bagus berkaitan akhlak. Ini semuanya kalam-kalam salaf ya, tentang akhlak. Apa kata Ibnu Al-Qariyah? Ta'adabu, beradablah. Adab itu budi pekerti, berbudi pekertilah, beradablah. Fa in kuntum mulukan, karena kalau kamu seorang raja, sekalipun ketika kamu beradab sebagai seorang raja, maka suttum, ya, maka kamu akan bahagia. Wa in kuntum awsatan, kalau kamu orang pertengahan, ya, rufi'tum, kamu akan kamu akan orang yang memiliki sifat luhur. Ya, walaupun orangnya itu dari sisi materi mungkin pertengahan orang biasa, tapi ketika akhlak baik akan mengangkat derajatnya. Wa in kuntum fuqara, apalagi kalau kamu itu fuqara, orang yang sangat miskin, rendah, maka kalau berakhlak yang baik, istaghnaitum, maka kalian akan merasa cukup. Ini orang miskin yang berakhlak baik, dia orang yang akan merasa cukup dalam hidupnya, tidak merasa butuh sehingga meminta-minta. Enggak. Kan orang yang miskin coba ketika menjaga akhlak, menjaga kehormatan dia tidak akan minta-minta. Kan gitu coba, punya harga diri. Nah, demikian. Kalau berakhlak baik, hatta raja tetap akan merasakan kebahagiaan. Ya. Kemudian kalau orang pertengahan akan ditinggikan derajatnya, orang yang miskin pun akan merasa cukup. Wa khairu ma yuwarrasul aba'u wal abna, ya, asiratul hasanah. Ya. Dan sebaik-baik warisan yang diwariskan oleh seorang tua kepada anaknya adalah asiratul hasanah, yakni sejarah kehidupannya yang baik. Para jemaah. Jadi kalau orang tua akhlaknya baik jemaah, anak-anak kita ini nanti akan dijaga oleh Allah. Gitu maknanya. Wa fi qisatil Khidir, sebagaimana dalam kisahnya Khidir ma'a Nabiullah Musa, bersama Nabiullah Musa. Mu'alif tidak mengatakan Nabi Khidir, tapi Khidir bersama Nabi Musa. Ya, karena memang pendapat yang kuat, wallahu a'lam, pendapat yang kuat ya. Dan ini kuat yang sangat yang sangat tajam. Dan ini masalah khilafiyah yang mu'tabar, yang kita harus lapang dada mensikapinya. Itu Khidir nabi atau bukan. Ya. Kalau orang-orang sufi tasawuf, pendapat mereka pasti menyatakan kalau Khidir bukan nabi. Ya. Tapi waliyun min awliyaillah, tapi wali di antara wali Allah katanya. Padahal Nabi pun kan sebenarnya wali itu. Hakikat wali itu siapa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Dan manusia yang paling beriman bertakwa siapa? Wali. Jadi Nabi dan dia wali kan. Maka awliyanya para wali siapa? Nabi dan Rasul. Wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Tapi siapapun yang beriman bertakwa juga mendapat gelar wali ini, walaupun bukan nabi. Ya, maksudnya jadi kalau disebut wali ini orang-orang yang kekasih Allah, orang-orang saleh. Kenapa orang-orang sufi berpendapat kalau Khidir itu bukan nabi? Karena mereka ingin berdalil. Nabi Musa saja, ya, sampai berguru kepada Khidir yang bukan nabi, namun dia sebagai wali, maka wali itu derajatnya lebih tinggi dari nabi. Gitu katanya. Sehingga mereka menyatakan wali-wali kami ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari para nabi sekalipun. Ya. Dan ini akidahnya juga termasuk akidahnya orang-orang Syiah, akidahnya Khomeini. Apa kata Khomeini terkait para imam-imam mereka? Dia Khomeini mengatakan, inna li'aimatina, sesungguhnya bagi imam-imam kita, kata Khomeini, maqaman, memiliki kedudukan,
lam yablughu nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Tidak bisa dijangkau kedudukan para imam kita itu baik oleh nabi yang diutus atau malaikat yang dekat sekalipun kepada Allah. Jadi lebih tinggi mana? Imam mereka. Ini akidah yang batin. Jadi mereka berlebihan terhadap para wali-wali Allah, para imam-imam. Ya. Baik. Jadi Khidir, ya, sebagian lagi berpendapat adalah nabi. Karena di dalam surah Al-Kahfi kan dikisahkan Khidir sampai membunuh. Sementara tidak mungkin kalau manusia biasa bukan nabi bisa sampai membunuh itu zaman. Dan itu membunuh atas izin siapa tentunya? Atas izin Allah, dan ini tidak lain kecuali melalui wahyu kan gitu. Maka sebagian ulama berpendapat adalah dia nabi. Sebagian lagi berdapatlah dia bukan nabi, tapi hanya orang saleh. Banyak Al-Quran menyebut tentang orang saleh seperti siapa, contohnya Luqman diantaranya. Ala kulli hal, berjam ini masalah khilafiyah yang kita harus lapang dada dalam mensikapinya. Ya. Baik. Nudriku ahamiyata dzalik, yang mana kita dapat mengetahui pentingnya masalah ini. Ini orang tua itu mewariskan anaknya adalah sirahnya yang baik, ya, perjalanan yang baik. Kalau kita saleh jemaah, maka anak kita pun saleh. Itu kaidahnya. Jadi kalau kita ingin anak kita saleh, maka selain doa, ya, selain kita usaha-usaha juga, yang paling penting kitanya harus menjadi orang saleh dulu. Karena anak akan meniru kepada kita. Orang tuanya saleh, Allah akan menjaga anak kita. Ini contohnya ya dalam surah Al-Kahfi. Fa'indama qadimal qaryah, ketika mereka keduanya Khidir dan Musa sampai di sebuah qaryah kampung, wastat'ama ahlaha, dan mereka meminta jamuan kepada penduduk situ. Jadi ini adab dalam Islam. Ya. Jadi para ulama itu membahas tentang adab dalam masalah menjamu tamu dan bertamu jemaah, ya, bahwa kita ini wajib menjamu tamu itu. Dan tamu yang dimaksud yakni kalau Imam Ahmad mengatakan kalau di sebuah kampung tidak ada hotel, tidak ada restoran, ya, itu penduduk itu menjadi wajib kalau ada tamu yang datang untuk menjamu. Kalau tidak ada satupun berdosa seluruh kampung itu. Gitu. Jadi kalau ada jamu, dan jatah jamu itu 3 hari saja. 3 hari para jemaah. Dan tamu itu bukan tetangga. Ya, kita anak bertamu kantum ya, sediakan, karena harus memuliakan tamu ya, sediakan ya yang enak-enak ya. Lah, itu merampok namanya, sama sediakan yang enak-enak ya. Tetangga lagi. Bukan, tamu itu orang luar kota. Makanya boleh juga dan bagus kalau seorang muslim rumahnya itu punya kamar gitu, mungkin di luar ya. Kalau ada tamu yang bisa kita jamu barangkali, itu juga bagus demikian. Namun di zaman sekarang harus hati-hati tentu, karena tamu bisa jadi orang yang tidak kita kenal, namun ternyata orang ini bermasalah, apalagi bermasalah dengan hukum dan semisal, tentu harus hati-hati. Mungkin ada saudara kita, teman kita, kerabat, atau mungkin jamaah pengajian kita yang kita kenal, atau teman ya mungkin di luar kota mau datang ke kota kita, ya. Antum jangan di hotel ya, akhi, fadhol, mampir di rumah ada kamar yang bisa antum pakai, ada ruang, itu berpahala besar ya. Terus 3 hari. Jadi kalau lebih 3 hari ya jangan diusir juga, tapi tamunya harus tahu diri gitu. Jatahnya itu jangan lama-lama, 3 hari saja selesai. Ya. Baik. Fa'abau, namun mereka enggak mau menjamu. Ya. An yudayifuhuma, untuk menjamu keduanya ini, Nabi Musa dan Khidir. Wajada fiha jidaran. Perhatikan jemaah. Mereka keduanya mendapati ada tembok, yuridu an yanqadda. Perhatikan, ingin roboh. Yuridu ini ingin. Kan kalau ingin tuh harusnya kepada apa jemaah? Kepada sesuatu yang berakal ya. Tapi ini tembok ingin roboh. Tembok mau roboh. Ini biasa jemaah. Bahasa seperti ini biasa. Maka ulama khilaf di Quran apakah ada mazaz atau bukan. Yang benar di Quran enggak ada mazaz. Namun bahasa ini dipahami. Seperti antum, ayo kita makan malam. Antum kan paham sebenarnya. Bukan berarti makan malam dimakan, kan bukan. Makan nasi tapi waktunya malam. Kan paham ya antum ya, kalau ada orang ayo kita makan malam, bukan berarti pikiran antum apa? Malam dimakan, bukan. Sama aja, ya. Jadi ini dipahami oleh manusia
bahasa seperti ini, tembok mau roboh. Bukan berarti tembok berakal, enggak, tembok udah berakal. Ya. Kan yang mau roboh, yang mau itu hanya yang berakal, enggak. Ya. Mau roboh. Fa'aqamahu, lalu Khidir membetulkannya. Tembok yang mau roboh tadi. Faqala lahu Musa alaihissalam. Ini kan di kampung yang tadi penduduknya enggak mau menjamu, bakhil gitu ya. Kata Nabi Musa, "Lau syi'ta la takhadta alaihi ajra." Kalau engkau mau wahai Khidir, kalau engkau mau, maka kamu bisa meminta upah sama penduduk kampung sini. Salah sendiri mereka tadi kita mau bertamu, mereka nggak mau. Ya sudah, kita ambil upah saja. Ini kasusnya persis zaman sahabat. Ketika sahabat dalam sebuah perjalanan minta dijamu juga oleh salah seorang di situ, ada kepala suku atau suku di situ, namun tidak mau menjamu juga. Kiki, dan ini merupakan watak yang menyelisih wataknya bangsa Arab. Orang Arab itu menjamu tamu di antara adat mereka yang baik. Orang-orang jahiliyah dulu di antara adat yang baiknya suka memuliakan tamu. Ini tidak mau. Marahlah para sahabat, ya sudah. Ketika itu kepala sukunya disengat kala atau binatang yang berbisa. Disengat. Lalu diutuslah orang untuk meminta sahabat, ya salah seorang sahabat untuk meruqyah. Maka sahabat sudah kadung jengkel tadi, akhirnya boleh kami meruqyah, menjampe-jampe, tapi syaratnya minta bayaran kambing. Piro kelumpulai wis cari di sana. Akhirnya disepakati juga. Dibacakan surat Al-Fatihah. Tok. Makanya subhanallah. Ya, jadi di antara surat Al-Qur'an bahkan sampai dinamakan Al-Fatihah Ar-Ruqyah karena saking manjurnya. Jadi kita meruqyah itu tidak perlu macam-macam, jemaah. Ruqyah itu Al-Fatihah saja. Sahabat meruqyah Al-Fatihah sembuh, selesai. Kalau kita sudah berbagai ayat dibaca ada sembuh. Karena beda kualitas bacaan, bukan bacaan huruf baca, enggak, kualitas imannya beda. Ya. Maka yang penting antum iman dengan kuat bahwa Al-Quran syifa, Al-Quran penyembuh atas izin Allah. Bacaan Quran bisa menyembuhkan, kandungan Quran menyembuhkan hati, mendapat hidayah. Kan itu juga. Orang kalau paham Al-Quran bisa menjadi sebab hidayah. Makanya banyak orang kafir dulu masuk Islam. Ya, Sumamah bin Asal masuk Islam ketika diikat oleh Nabi di tiang masjid. Dia tawanan perang Badar, jemaah. Ini diantara pelajarannya Imam Bukhari membuat judul bab bolehnya orang musyrik masuk masjid. Imam Bukhari membuat judul bab, lalu bawakan hadis Sumamah bin Asal yang diikat oleh Nabi di tiang masjid. Orang musyrik padahal dia masuk Masjid Nabawi, diikat di tiang masjid. Dia tiap hari dengar Nabi baca Quran, tiap hari dia dengar Nabi ceramah, sehingga dia dapat hidayah. Makanya para jemaah sekalian, kata Allah, wa in istajaraka minal musyrikin, ya, apabila orang musyrik minta suaka kepadamu, kata Allah, fa'ajirhu, ya, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Surah Taubah ayat 6 ini. Apabila orang musyrik minta suaka, minta perlindungan kepadamu, lindungi, kata Allah. Tidak apa-apa, tinggal bersamamu orang musyrik tadi, sehingga mereka nanti mendengar kalam Allah. Apa maksud kalam Allah di sini? Mendengar apa ya? Mendengar Al-Quran dibacakan, mendengar yakni nasihat-nasihat disampaikan, dapat hidayah. Maka kalau ada orang kafir mau ngaji di masjid pun nggak apa-apa, cuma suruh, nggak masalah kalau dia mau ngaji. Jangan antum suruh syahadat dulu. Kalau mau sholat baru antum suruh syahadat dulu. Kalau cuma mau ngaji, mau dengar ceramah kajian, tidak masalah. Kalau ngajak gimana, Jam? Ayo, sebenarnya ada kajian di Arayan misalnya setiap hari ini, tidak masalah, cuma kalau jadi jangan kafir nggak boleh, tidak, justru menjadi dapat apa sebab dapat hidayah. Akhirnya sembuh yang dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Dibawalah kambing. Namun di tengah jalan begitu para sahabat bingung, ini kambing mau diapain ini? Karena nggak ngerti halal apa haram ini mengambil upah dari Al-Quran seperti ini. Maka pulanglah dia ke Madinah. Sampai di Madinah baru dia lapor kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun memuji sahabat yang membaca Al-Quran surah Al-Fatihah sebagai ruqyah. Kata Nabi, dari mana tahu dia kalau itu ruqyah? Artinya demikian agungnya gitu, bahwa itu betul bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Lalu Nabi pun minta jatah kambing tadi, ya. Dan Nabi membenarkan boleh mengambil upah seperti itu. Jadi boleh berjemaah, ya, antum meruqyah orang lalu diupahi, tidak masalah. Kalau nggak ada perjanjian apapun. Tapi kalau perjanjian gini misalnya, saya upah kamu ya, tapi kalau sembuh, kalau tidak sembuh udah diupah.
Maka kalau tidak sembuh terus antum nerima upah ya nggak boleh, karena perjanjiannya kan itu. Tapi kalau di awal nggak ada perjanjian apapun, pokoknya meruqyah saja lalu dia kasih upah, boleh. Tidak harus ada sembuh dulu, enggak. Yang penting kan karena memang dalam kasus sahabat tadi meruqyah sembuh tidak orangnya? Gimana? Sembuh kan? Sembuh. Dan ini tidak syarat gitu loh. Kecuali kalau ada perjanjian baru. Kalau tidak sembuh pun dikasih upah tidak masalah. Lalu kata Nabi mengatakan inna ahaq, ya. Sesungguhnya yang paling berhak untuk mengambil upah dari pekerjaan adalah dari kitabullah Al-Quran. Jadi kalau mengajarkan Quran, meruqyah Quran ini boleh ngambil upah. Tapi kalau antum baca Quran lalu mengambil upah itu nggak boleh. Antum baca Quran, baca tok, bukan meruqyah, bukan, baca saja. Lalu diupah orang nggak boleh. Di kita sebagian masyhur di Indonesia ini masyhur orang kiai suruh baca Quran di rumahnya, baca aja, ya khatam. Kadang 2, 3, 4 kiai supaya khatam dalam sehari itu. Lalu dikasih upah, nggak boleh. Atau ada kiai disuruh baca Quran di kuburan mayit di sini. Lalu suruh baca di makam sampai khatam. Ya. Itu juga ada dan itu kalau di daerah-daerah di kota-kota besar ya, khususnya itu bisa mahal, itu bisa jutaan. Ya. Baca sampai khatam di kuburan. Nah, ini tidak boleh kalau seperti itu. Apalagi itu dalam urusan-urusan kebid'ahan. Ya. Tidak boleh Al-Quran dibacakan kepada mayit. Ya, Al-Quran dibaca di kuburan juga. Baca Quran itu kan di rumah. Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir fa syaitan yanfir minal baiti allati tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Berarti mafhumnya di sini adalah bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Ya, sebab rumah, karena kata Nabi jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Lalu bacakan Quran di rumah. Kan gitu makna hadis. Berarti hadis itu dohirnya satu, nggak boleh ngubur orang di rumah, tapi harus di pemakaman. Yang kedua, tidak boleh membaca Quran di kuburan tapi di rumah. Karena orang yang membaca yang sepi rumahnya dari bacaan Quran berarti telah menjadikan seolah-olah rumahnya sebagai kuburan. Jelas jawabannya? Menjadikan rumah sebagai kuburan, ini sepi dari beribadah. Salat, jadikan salat itu di rumah. Ij'alu min salatikum bi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan. Jadikan rumah kalian kuburan, jadikan rumah kalian, jadikan sebagian rumah salat kalian di rumah, jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Jadi salat itu di rumah. Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya, bukan di masjid, tapi di rumah. Ilal maktubah, kecuali salat yang 5 waktu yang wajib maka di masjid. Berarti yang namanya istikharah, yang namanya salat qobliyah, ba'diyah, itu afdhalnya di rumah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kalau kita mampu jangan di masjid, di rumah. Qobliyah di rumah, ba'diyah di rumah, duha di rumah. Ya, kecuali kalau duha setelah salat subuh, duha di awal waktu setelah terbit matahari kurang lebih setinggi tombak sekitar 15 menit atau 20 menit dari waktu syuruk, itu namanya salat duha awal waktu, maka itu di masjid afdhalnya. Tahiyatul masjid di rumah apa di masjid? Di rumah. Tahiyatul masjid di mana? Di masjid, karena namanya tahiyatul masjid, menghormati masjid, jangan di rumah. Ya. Baik. Lalu mana? Lau syita latakhadta alaihi ajra. Kalau engkau mau ambil upah. Wa bayyana lahu al-Khidru. Lalu Khidir menjelaskan kepada Musa, kenapa tidak mau ambil upah? Annal jidara, karena bahwasanya tembok tadi, bangunan yang kayak mau roboh tadi, liyatimaini, bagi kedua anak yatim. Yang kana abuhuma, yang kedua orang tuanya sudah meninggal, salihan, orang yang saleh, ya. Bisababi salahil ab, maka dengan sebab kesolehan bapak, aqamal jidar, maka Khidir pun membetulkan dinding tersebut. Nah, dari sisi ini kan nampak Khidir itu berarti bukan manusia biasa, karena dia tahu, ya kan, tahu. Berarti ini berdasarkan wahyu, ya. Maka di antara pendapat Nabi Khidir itu nabi. Nah,
Ini diabadikan oleh Allah. Qala ta'ala wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Ini dalam surah Al-Kahfi bagaimana? Nah, ayat yang ke-20. Ayat yang berapa? Al-Kahfi ayat yang ke-82 ya. Baik. Nah, disinilah pelajaran bagi kita bahwa kalau orang tua soleh akan pengaruh kepada anak-anaknya, mendapat perlindungan dari Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Khidir pakai kha, sebenarnya yang benar itu Khadir. Kha, dad, ra, Khadir. Cuma di kita jadi Hidir, ya. Hidir kan gitu ya. Tidak masalah, lidah kita memang begitu, tidak apa-apa. Hari-hari ya Senin, padahal itu Isnin. Isnin itu hari kedua, hari pertamanya Yaumul Ahad. Itu hari pertama Al-Ahad, Yaumul Ahad. Hari keduanya Yaumul Isnin. Hari ketiga Yaumul Thulatsa. Nangkene jadi Selasa. Hari keempat apa? Yaumul Arba'a. Di Rabu. Ya. Hari kelima apa? Yaumul Khamis. Kalau Khamis ada lumayan betul. Khamis. Hari keberapa? Keenam Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah. Di kita jadi Jumu'ah. Itu betul juga lumayan. Jumu'ah. Hari keberapa? 7 apa? Yaumul Sabt. Yaumul Sabt. Nah, 7 kan? Dalam satu pekan berapa hari? 7. Ya. Wa qala ba'dul hukama, dan sebagian para ahli hikmah, orang bijak istilahnya, berkata, afdalu ma yuwarrathul aba'ul abna, ya, sebaik-baik warisan ayah untuk anak-anaknya as-sana'ul hasan wal adabun nafi wal ikhwanu salihun. Itu apa? Yang pertama as-sana'ul hasan, ya, yakni nama yang baik, wal adabun nafi, didikan yang berguna, wal ikhwanu salihun, dan saudara-saudara yang saleh. Nama yang baik. Karena nama juga pengaruh, jemaah. Nama itu pengaruh ya pada seseorang. Kemarin waktu daurah di Batu sempat ditanyakan ke Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili tentang nama. Bagaimana ada restoran namanya yang pakai nama setan ya, seperti rawon setan, apalagi mie setan dan sebagainya. Ya. Saya mengatakan ya lah yang bagi tidak boleh memberi nama dengan nama-nama yang buruk seperti itu. Walaupun tujuannya hanya sekedar apa ya, sekedar iseng saja, menunjukkan kan setan itu menunjukkan dahsyat ya. Dahsyat ya, ini pedas, saking pedasnya kayak setan gitu. Bukan berarti niat jelek enggak. Tapi ada yang kebablasan juga, sampai pernah ada nama entah makanan apa namanya malaikat Jibril. Ya, mie malaikat Jibril. Itu juga kalau itu jelas istihza, enggak boleh. Itu haram dan bisa kekufuran. Karena membawa agama syariat. Enggak boleh. Tapi kalau kayak rawon setan dan semisal, itu saya hanya melarang. Ya, dan diingatkan. Adapun masalah belinya, boleh enggak kita beli kepada warung yang namanya setan? Kata saya kalau masalah bolehnya boleh, karena muamalah dengan mereka kan pada makanannya halal kan ya. Hanya kalau bisa dalam rangka untuk menghukumi dia supaya enggak boleh gitu kan. Lebih-lebih lagi kalau penguasa yang melarang lebih baik kata saya. Tapi kalau masalah bolehnya boleh. Ya, demikian. Jadi nama ini pengaruh ya, Pak. Namakan sesuatu itu dengan nama. Contohnya makanan, masya Allah ya, Pak. Misalnya enak berkah, kan enak gitu. Warung barokah, kan masya Allah. Ya. Apa harum manis ya, harum dan manis ini enak. Ini enggak, makanan namanya Mbah Jenggot. Di makanan namanya jenggot gitu. Apa hubungannya gitu coba? Ada bakso Mbah Jenggot. Ya. Jadi yang baik memberi nama. Dan ada lagi yang menarik sama nama Allah nih. Nama Allah itu ada yang muzawwad, ada yang nama Allah itu harus disebutkan double, pasangan. Contoh al-awwal itu harus pasangannya al-akhir. Ya. Itu nama Allah al-awwal itu. Tapi kalau menyebutkan harus dengan yang lawan pasangannya.
Maka kalau memberi anak dengan Abdul Awwal itu tidak boleh. Syekh Ibrahim mengatakan nggak boleh, tapi harus dengan pasangannya Abdul Awwal wal Akhir. Cuman kan kepanjangan coba. Namanya siapa nak? Nama saya Abdul Awwal wal Akhir. Termasuk Abdul Zahir wal Batin. Ini nama Allah juga. Al-Zahir nama Allah. Ya, Al-Zahir wal Batin. Jadi nama Allah yang harus disebut pasangan. Maka namanya pun harus Abdul Zahir wal Batin. Kata Syekh, nama seperti itu kepanjangan. Maka pilih yang baik, Abdul Rahman, Abdullah, ya, atau nama-nama yang lain. Baik. Memang di kita, masyarakat kita, alhamdulillah semangat untuk beragamanya bagus ya, semangatnya Masya Allah. Sampai ada kemarin ada ustadz yang bertanya, katanya tetangga dia, namanya itu Muhammad Sayyidina Quran Hakim. Nama orang, saya sampai ikut nama wong tak? Iya saya. Jadi kan berarti kan tujuannya, Masya Allah nih orang ini tujuannya kan baik ya, ingin nama dari agama gitu. Muhammad Sayyidina Al-Quran Hakim. Lalu kata Syekh Muhammad boleh, Sayyidinanya nggak boleh, yani Quran nggak boleh, Hakimnya juga cukuplah dengan nama Muhammad saja. Terus juga Syekh kemarin melarang ya, kalau nama Abdurrahman dipanggil Dur nggak boleh, kata Syekh. Muhammad atau Abdullah. Bahkan kata Syekh, alhamdulillah loh, kalau kita punya anak, di rumah kita ada anak namanya Abdullah Abdurrahman, berarti rumah kita berkah. Ada di situ orang yang selalu disebut-sebut. Ibunya kalau manggil anaknya, nah Abdurrahman makan nak, kan gitu. Jadi selalu nama Allah ada terpaut dengan anak kita. Itu berkah, indah. Maka antum nih yang mau punya anak, jangan lupakan jemaah. Satu saja namakan di antara nama Allah dengan memakai penghambaan, ya. Satu. Terus nanti anak-anak yang lain namakan boleh, kalau anak yang berikutnya namakan nama Nabi. Namakan Ibrahim, Yahya, Musa. Ya. Aku nama sahabat. Nah. Terus asallallahu an yahdiyana wa iyyakum. Maka ini sih mukadimah sebenarnya. Maka kata beliau, kita memohon kepada Allah ya, an yahdiyana agar Allah memberi petunjuk kepada kita wa iyyakum dan kepada kalian lihasanil akhlaqi untuk berakhlak yang baik, wal a'mali dan untuk beramal yang baik, wal aqwal dan dalam perbuatan kita, wa yuhsina aqibatana innahu jawadun karim. Dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki akhir kehidupan kita. Ini maksudnya husnul khatimah, innahu jawadun karim, karena sesungguhnya Allah Maha Jawad. Jawad itu maha baik ya, karim maha dermawan, atau Jawad itu dermawan, karim maha mulia ya. Baik. Kemudian bab berikutnya, bab masdaril akhlak, bab sumber akhlak. Ini hadis kedua ya. Qala al-musannif rahimahullah anin Nawas bin Sam'an, dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari, qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga kami dapat pelajaran dari Syekh Ibrahim kemarin. Kalau para sahabat nanya Rasul itu tentang amalan apa yang terbaik. Ya. Kalau kita nanya, kalau ada Rasul pasti nanyanya amalan apa yang paling ringan. Amalan yang paling gampang, enteng. Memang di zaman Rasul pun ada tipe-tipe begitu. Itu Arab gunung. Arab gunung datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya, karena syariat ini sangat banyak sekali. Qad kasrat alayya syara'il Islam. Syariat Islam ini banyak sekali ya Rasul. Maka tunjukkan kepada saya amalan yang enteng, gampang, tapi pahalanya besar. Enteng, ringan, tapi pahala besar. Nabi arahkan coba. Subhanallah, Nabi enggak marah. Misalnya, dasar kamu enaknya sing enteng tapi pahala kau pengen gede. Nabi enggak ngomong gitu. Nabi arahkan. Apa kata Nabi? Supaya amalan ringan, enteng, tapi besar pahala di sisi Allah. Kata Nabi, la tazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Gampang kata Nabi, itu senantiasa basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Yani zikir itu bukan zikir tapi banyak ya. Wadkurullah dzikran qalilan atau katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang qalilan atau katsiran. Katsiran banyak, bukan sedikit tapi banyak. Dan luar biasa jemaah zikir itu. Kemarin saya ngaji tafsir surah An-Naba di Sidoarjo, lalu saya sampaikan bahwa dalam surah An-Naba para ulama
Di dalam kitab Al-Lubab fi Ilmil Kitab disebutkan kalau jumlah hurufnya adalah 770 huruf dalam surah An-Naba. Berapa hurufnya? 770. Ustaz, aku nggak percaya. Yuk hitung deh. 770. Nabi bersabda apa tentang Al-Quran secara umum, keutamaan Al-Quran? Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran maka baginya pahala. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan pahala itu dipendapatkan berapa? 10 kali lipat. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim sehuruf, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Jadi kalau alif lam mim dapat pahala berapa? 30 kan ya, satu huruf 10. Berarti kalau 3 huruf 30. Nah sekarang kalau baca surah An-Naba berapa pahalanya? Surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil nabail 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, dan seterusnya. 7.700 pahala dalam hitungan berapa menit? Wallah tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Ya baca agak cepat tidak sampai. Maka di antara berkah amalannya itu baca Quran. Berkah ya, amalan enteng ringan sedikit tapi pahalanya besar di sisi Allah. Alif lam mim, apa susahnya baca alif lam mim? Ini berat ya, ini capek enggak kan? Tapi pahala berapa? 30. Karena dia Al-Quran kalamullah. Itu yang membuat apa berkahnya Quran. Tapi kalau baca bahasa Arab yang bukan Quran, tidak dapat segitu. Ya, tidak dapat. Tapi karena Al-Quran, alif lam mim, ya, karena Al-Quran yang membaca, sehingga pahalanya 30. Nah kalau apalagi kalau 1 juz entah berapa kalau dikalikan itu huruf. Ini berkah, makanya berkah tiap hari baca Quran. Tiap hari, ya. Kalau bisa tiap sholat. Jadi supaya kita target satu hari itu dapat 1 juz sehari. Setiap sholat, sebelum dan setelah sholat 1 lembar, 1 halaman ya, 1 lembar ya. Setiap sholat 1 halaman. Kan 1 juz itu 10 halaman. Halaman dengan lembar, kalau yang 2 itu apa? 10 halaman. 2 halaman itu 1 lembar. Nah, 1 juz itu 10 lembar. Berarti berapa halaman? 20 halaman. Jelas semua? Berarti biasakan jenengan setiap sholat, sekali sholat baca 1 halaman atau 2 lembar. Berarti sehari itu jenengan baca 1 juz. Sudah, kalau terbiasa itu berarti jenengan seumur hidup baca Quran. Jangan tanya berapa derajat jenengan di surga nanti. Yang penting ikhlas membaca karena Allah. Jadi Quran ini luar biasa banyak, dan Nabi sampai ngadu kepada Allah, banyak umat yang meninggalkan Quran. Dia terbentuk meninggalkan Quran tidak membacanya. Dia terbentuk meninggalkan Quran yakni orang punya mushaf namun tidak pernah dibuka walaupun dia masih baca Quran. Jadi mushaf ini amanah. Jadi jangan banyak-banyak punya mushaf. 1 saja. Yang lain antum bagikan kepada para hufaz, para santri-santri takbir. Kasih sudah. Dan jangan beli mushaf 1 sampai lecet entek wis enak. Ini enggak, tiap Ramadan beli mushaf dari supermarket, Masya Allah bagus-bagus, apalagi ada reno-reno kembang-kembang. Mushaf dihias itu sudah musibah, mushaf dihias. Enggak dibaca tapi hiasannya. Jadi cukup mushaf itu 1, karena mushaf itu amanah, kita baca. Boleh terkadang kita hafalan dari apa, mushaf juga dibaca. Ya. Baik, jadi para sahabat bertanya apa? Bertanya kepada Nabi anil birri wal ismi, tentang kebaikan-kebaikan dan tentang dosa. Ya. Tentang al-bir. Bir di sini maknanya tentang kebaikan. Bir ini dalam masalah akhlak. Ya. Faqala, maka kata Nabi, al-bir, bir adalah husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Apa itu al-bir? Kata Nabi, al-bir di antaranya adalah akhlak baik. Bukan itu satu-satunya, tapi Nabi mendefinisikan albir dengan contoh. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad SAW kalau memberikan definisi, kadang memberikan apa? Definisi makna itu dengan contoh. Contohnya Nabi mengatakan apa itu syirik kecil? Nabi syirik kecil adalah riya. Nah, syirik kecil bukan riya satu-satunya, atau riya bukan syirik kecil satu-satunya, banyak yang lain. Hanya saja Nabi memberikan apa definisi dengan contoh. Seperti ini, albir itu banyak. Salat ya albir, sedekah albir, apapun albir. Tapi yang dimaksud di sini Nabi albir adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Di antara makna albir.
Wal ismu, adapun apa itu dosa? Dosa adalah mahakka fi sadrika. Dosa adalah apa yang membuat pada dirimu, pada jiwamu keraguan. Wa karihta an yatali alaihi nas. Dan dosa adalah kalau orang lihat kamu tidak suka. Nah, itu dosa. Makanya kalau dosa sembunyi-sembunyi itu masih lumayan. Yang berat itu orang yang berbuat dosa tapi nggak malu sama manusia. Ini berat. Apa contohnya? Wanita yang membuka aurat. Jadi wanita membuka aurat itu dosanya berlipat. Berlipat dari sisi dia melanggar syariat. Yang kedua dari sisi membuat fitnah kaum laki-laki. Bahaya coba. Banyak orang laki-laki yang jatuh kepada zina gara-gara melihat perempuan yang membuka auratnya. Sebabnya dia berarti. Baik dia di media, dia pasang foto yang buka aurat, naudzubillah. Laki-laki terfitnah. Dan yang ketiga, dari mana sisi berlipatnya dosa wanita yang yang membuka aurat lalu keluar rumah, dari sisi terang-terangannya dalam dosa. Ya, terang-terangan kan? Kalau mati wanita seperti itu berarti matinya su'ul khatimah. Matinya su'ul khatimah. Contoh coba. Ada wanita ke masjid dan keluar masjid. Ada wanita ke masjid. Itu yang aneh bin ajaibnya, wanita ke masjid pakai celana legging ke masjid. Rukuhnya di bawah ditenteng pakai tas kresek. Jadi nanti pakai mukenanya di mana? Di masjid. Pulang dari masjid pun sama itu. Pakai legging lagi, yang pakaiannya pakai itu. Sehingga para jemaah, kalau dia pulang dari masjid, wanita ini dengan keadaan terbuka auratnya, lalu tabrak mobil mati, maka dia mati dalam keadaan sedang apa? Campur antara dosa dan taat. Dia taat pulang dari masjid, betul? Tapi juga dia sedang dalam keadaan maksiat. Cuman para ulama mengatakan hitungan seperti ini adalah mana yang paling akhir sekali. Mana yang paling akhir sekali. Ya. Dia tadi sudah sholat, namun dia barusan melakukan maksiat yang paling akhir. Apa itu? Auratnya terbuka. Jadi bahaya para jemaah, ibu-ibu khususnya. Aurat terbuka, mati. Ya, dalam keadaan aurat terbuka, mati, su'ul khatimah. Terus kita bagaimana? Ya doakan. Karena itu bukan kekufuran. Doakan, sholatkan. Semoga Allah mengampuni dosanya. Bisa jadi masuk surga wanita ini dengan sebab doa dan sholatnya kaum muslimin. Jadi kita ini tidak mengkafirkan orang yang mati bawa dosa besar, ya, selain syirik sebagaimana akidahnya Khawarij. Kita mengatakan orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, misalnya mati dalam keadaan bunuh diri atau mati dalam keadaan maksiat, kita katakan dia tetap muslim karena dia bukan dosa kekufuran. Jangan kita katakan dia muslim, mukmin, namun mati saat kurang imannya, bukan lenyap imannya, tidak, saat kurang imannya, dohirnya muslim, maka kita doakan, kita sholatkan jenazahnya, kita antarkan ke kuburannya. Hatta yang mati bunuh diri pun kita katakan dia tetap muslim karena bunuh diri bukan kekufuran. Adapun Nabi tidak mau sholatkan, hukuman itu cuma karena beratnya dosa bunuh diri ini, hukuman dari Nabi SAW. Nabi pun tidak mau sholatkan orang yang mati masih punya utang belum bayar. Nabi tidak mau sholatkan, hukuman. Tapi Nabi perintahkan sahabat-sahabat lain untuk menyolatkan, kan itu. Ya, maka kita pun demikian. Jangan kita nuduh Nabi, saya tidak mau sholatkan. Nabi aja tidak mau sholatkan. Lah ente siapa coba? Itu Nabi sebagai hukuman. Mungkin kita sebagai seorang tokoh baru bisa, misalnya dia seorang tokoh, mungkin alim besar, gak mau nyolatkan karena ini si fulan ini mungkin mati bunuh diri dan semisal. Tapi kalau kita sebagai kaum muslim secara umum maka sholatkan. Hatta kiai ulama pun sholatkan saja supaya apa? Supaya manusia ada hatinya sabar, hatinya juga senang gitu kan gitu. Ya. Hatinya salut dengan ulama, jadi tetap menyolatkan walaupun mungkin ini orang rusak, jahat dan semisal. Nah ini hadis yang kedua yang kita bahas itu tentang masdar al-akhlaq. Masdar itu dasar atau sumber. Ada dua ayat yang dibawakan mu'allif di sini untuk menunjang pembahasan hadis yang kedua ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa para jemaah Allah bersumpah. Ya. Dalam surah Asy-Syams, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya.
Lalu Allah mengatakan wa nafsu wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah atas nama jiwa, ya, wa ma sawwaha, serta penyempurnanya jiwa tersebut. Lalu falhamaha, maka lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut, ya, fujuraha wa taqwaha, kefajirannya dan ketakwaannya. Jadi di dalam jiwa ini para jemaah, ya, termasuk bisa disebutkan dalam hati ini ada kecenderungan berbuat maksiat, ada kecenderungan berbuat taat. Maka harus dibimbing oleh syariat. Bagaimana juga jiwa cenderung kepada maksiat, bahkan jiwa lebih banyak kecenderungannya kepada kemaksiatan. Innan nafsa la ammaratun, dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafs jiwa ini la ammarah, dengan sigoh mubalaghah. Lamnya lam taukid, sungguh benar-benar. Lalu dengan sigoh mubalaghah tasydid, ini berfaedahnya adalah menunjukkan betul-betul, ya, pasti, sering, banyak. Maka terjemahan yang benar adalah sesungguhnya jiwa ini benar-benar senantiasa, ya, senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Itu jiwa. Maka jiwa atau nafsu itu, ya, nafsu itu harus dibimbing para jamaah oleh apa? Oleh wahyu, oleh syariat. Dalam organ kita itu ada 5 organ manusia. Yang pertama ruh. Kita tidak tahu apa itu ruh. Yang jelas ruh ini perkara gaib. Kita tidak tahu, cuman kita yakin ruh itu ada kalau kita hidup. Sebagaimana mikrofon ini, mikrofon hidup, kita yakin ada apa di dalamnya? Aliran listriknya. Tapi kalau mati, kita yakin berarti aliran listriknya tidak ada. Kecuali kalau pakai itu bisa hidup sendiri, ya, pakai dukun. Kalau tidak kan berarti tidak ada. Sama hanya orang kalau mati berarti ruhnya tidak ada. Jiwa itu yang pertama. Yang kedua berjamaah adalah yang kedua al-jasad manusia. Kita biasanya yang selalu perhatian itu pada jasad ini. Kalau kedinginan itu pakaikan, ya, apa, selimut, kalau kepanasan pakaikan AC, kalau sakit sedikit segera berobat. Jasad kita yang selalu kita perhatikan, ya. Padahal bukan itu satu-satunya. Terus yang ketiga para jemaah adalah nafs, hawa, nafs. Yang keempat akal, yang kelima hati. Nah, hati ini rajanya, hati ini. Lalu nafs dan akal, yang ini penasehatnya. Maka nanti hati akan mengikuti yang mana tergantung kecenderungannya. Kata akal, merokok itu berbahaya, memudaratkan. Kata nafsu, alah, wedus merokok ya rampok. Perang itu antara akal sehat dengan nafs. Nanti hati yang sebagai raja yang memutuskannya. Itu. Dan nafs kecenderungan kepada yang jelek-jelek. Inna nafsa la'amaratun bisu. Baik. Wa qala ta'ala alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan baginya, ya, kepadanya ainaini, 2 mata, wa lisanan, dan lisan, wa syafatain, dan 2 apa syafatan? 2 lisan, 2 bibir, wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, jalan yang baik, jalan yang buruk. Ya. Kata para ulama, maksud dari ayat ini para jamaah sekalian bahwa jiwa kita cenderung kepada keburukan, akal kita, ya, bisa, ya, menilai mana, menimbang baik dan buruk. Maka agama datang menjelaskan ini baik, ini buruk. Ya. Sehingga kita harus memilih yang baik. Qala ulama albir yakun bimakna silah. Apa arti albir? Terkadang albir itu diartikan as-silah. Artinya hubungan. Maka kita berbuat baik dengan kerabat kita itu disebut kita telah berbuat silah, hubungan. Wa bimakna shadaqah, juga bisa bermakna apa namanya? As-shadaqah. Ya. Shadaqah ini artinya yakni kejujuran, ya. Wa bimakna lutf, dan juga dengan makna kelembutan. Wal mabarrah, dan juga al-bar, ya, kebaikan, kesantunan. Wa husni suhbah, baiknya pergaulan. Wal isyrah, juga baiknya al-isyrah dalam bermuamalah, berinteraksi, ya. Wa bimakna ta'ah, juga bermakna banyak, ya, bermakna juga ta'at albir itu, ya. Wa hadhil umur ya
mujammi husni al-khuluq, dan semua tadi itu kalau digabungkan semuanya itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Yatabayyanu min haditsil bab, maka jelaslah dari hadis ini bahwa anna masdara al-akhlaq, bahwa sumber akhlak itu apa? Huwa al-fitrah. Sebenarnya sumber akhlak itu adalah naluri kita, jemaah. Sumber akhlak itu. Makanya akhlak yang baik itu dua. Bisa jadi dia tabiat asalnya demikian, kan gitu. Atau orang kafir punya naluri yang baik dalam segi akhlak. Namun yang kedua, akhlak itu ada akhlak yang mukasab, akhlak yang dipelajari, diusahakan. Makanya tadi juga disebutkan di awal, ada orang beragama dengan akhlak yang buruk. Iya, karena akhlak itu sumbernya adalah ada yang sumbernya fitrah, ada yang sumbernya dipelajari dari agama. Jelas ya? Tapi maksud hadis menunjukkan bahwa akhlak sumbernya adalah fitrah di antara sumbernya. Maka banyak ya orang kafir ya yang berakhlak baik. Yang paling indah itu apa coba? Orang Islam yang berakhlak karena agamanya dan juga berakhlak karena dianya memang sudah sumbernya berakhlak baik. Ya kan, coba ada gitu kan? Anak itu ada yang dari sejak kecil sudah suka memberi, suka yakni empati, perhatian kepada temannya, ngomongnya indah, sopan, kan ada. Satu anak lain lagi, jumpulatan, susah sini, merusak, ya kan gitu. Ngomongnya kasar, ya, kencing di mana saja, kan itu jemaah. Itu kan anak tidak sama. Demikian watak dan itu harus kita didik dari sejak kecil. Anak kita kalau kencing sembarang, itu jangan, tidak boleh. Nah, kalau kencing tidak boleh sembarang, tidak boleh banyak orang dilihat. Biasakan anak kita malu kalau kencing dilihat orang. Biasakan. Ini enggak, anak kita aja lihat kalau kencing diputar angka 8 saya jalan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan itu kadang orang tua yang ngajarkan. Ma pengen pipis, ma, ayo kono. Tidak boleh, ajakkan anak kita pipis, saya nak, sini nak. Diajarkan ke toilet, ya, diajarkan. Nah ini kencing dari toilet. Baik. Kemudian waqad baina al-Qur'an, dan Al-Qur'an pun telah menjelaskan, Al-Karim, Quran yang mulia, anna nafsa al-insaniyata, bahwasanya jiwa manusia itu mustaudaun, ya. Bahwa jiwa manusia itu mustaudaun qanunun akhlaqiyun, merupakan mustauda itu gudang. Mustauda gudang qanun akhlaqi fitri. Qanun ya kode etik, ya, akhlaqi yani akhlak, ya, fitri secara naluri. Jadi Al-Qur'an pun menegaskan, ya, mana dalilnya tadi, ayat tadi. Jadi Al-Qur'an pun menegaskan, menjelaskan bahwa jiwa manusia itu adalah merupakan gudangnya kode etik secara naluri, atau bahasanya nggak pas ya, gudang itu apa ya? Sumbernya sebenarnya aja, Mas. Sumbernya gitu ya. Sumber akhlak secara naluri. Nufikha fiha, yang ditiupkan pada jiwa tersebut kapan? Mundul khalqil ihsas, ketika yakni diciptakannya makhluk, ya, bil khairi wa asyarr. Ketika diciptakannya jiwa tersebut yang dia punya kecenderungan kepada kebaikan dan keburukan. Allah berfirman apa? Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi naluri kita, fitrah kita ini bisa kepada baik, bisa kepada buruk. Termasuk anak-anak kita juga. Bisa baik, bisa buruk, tergantung fitrah dia, bisa baik, bisa buruk. Tergantung yang mengajak membawa. Namun asalnya adalah fitrah berakhlak baik asalnya. Ya, namun menjadi buruk karena ada faktor luar yang masuk. Walaqad hudiyal insan, dan sungguh manusia mendapat hidayah itu ma'rifatul al-fadilah, mendapat hidayah berupa mengenal kebaikan, keutamaan, waradilah, dan mengenal keburukan, kejelekan, dengan cara apa? Biwasitatil basirah allati ladaihi, dengan perantaraan basirah. Basirah ini mata hati atau akal maksudnya yang dimilikinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tadi dalam surah Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah memberi petunjuk, ya, jalan, imma ada yang syukur dan imma kafura, ada yang kufur. Idzan, maka jika demikian, fal insanu indahu, maka manusia itu memiliki hissun batiniyun, memiliki insting, ya, yang
secara naluri yang menjangkau mengetahui bihi tariqain, dua jalan al-khair wa syarr, jalan kebaikan dan keburukan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Allah berfirman bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengumpulkan alasan-alasannya. Walakinnana najidu anna hadha an-nur al-fitri, akan tapi kita menyaksikan bahwa cahaya-cahaya yang naluri ini bisa rusak dengan adat al-ijtimaiyah al-mawrusah, dengan tradisi masyarakat yang mawrusah, yang turun-temurun, ya, yang tughayyiruhu al-bi'ah al-ijtimaiyah, yang bisa merubah, ya, oleh apa tadi, al-bi'ah al-ijtimaiyah, kecenderungan sosial di masyarakat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang diberikan dari Allah, yang hadis qudsi, kata Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sungguhnya aku ciptakan hambaku, kata Allah, dalam keadaan lurus semuanya. Awalnya demikian. Wa innahum ataituhumus syayatin fajtaratuhum min dinihim, tapi datang syaitan yang menggelincirkan dari agama mereka. Wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum, lalu dia haramkan apa-apa yang aku halalkan kepada mereka, kata Allah. Artinya sebagaimana juga dalam hadis kata Nabi, ma min mauludin yuladu ila alal fitrah fa abahu yuhawidanihi aw yumajjisihi aw yumassiranihi. Tidaklah anak lahir kecuali dalam keadaan fitrah, lurus, sehingga bapaknya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Yumajjisani, atau yang menjadikannya Majusi, ya. Nah, kesimpulannya dari bahasan ini bahwa sumber, ya, akhlak itu ya ada pada naluri kita. Bahkan sumber agama ya pada naluri kita. Semua kita beragama awalnya, bertauhid kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, kata Allah. Manusia ketika diambil perjanjian oleh Allah di alam arwah, bukankah aku ini Rabbmu yang akan kalian sembah ibadahi? Kita dulu mengatakan semuanya, bala syahidna, betul ya Allah, kami jadi saksi. Tapi setelah manusia lahir di muka bumi, ada yang nyembah berhala, nyembah wali, nyembah kuburan, bukan nyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Cukup cuma? Cukup. Baik. Mungkin panjang, kita selesaikan sedikit, ya, bab ini. Kita baca dulu sedikit. Kama anna al-masalih ad-dhatiyah wal ahwa aidan min syaniha an tulqiya ala nuri basiratina, ya, anwa'an min al-dhulam. Sebagaimana juga masalih dzatiyah, kebaikan-kebaikan pada pribadi seseorang, wal ahwa, dan juga hawa nafsu seseorang itu, min syaniha an tulqiya ala nuri basiratina anwa'an min al-dhulam. Terkadang kepada akal-akal kita, basirah itu mata hati kita, terkadang tersisipi dengan berbagai macam kezulam. Zulam itu kegelapan, ya, zulam. Wa hatta fi bihadhil masalih wal ahwa, sampai akhirnya hilanglah kebaikan-kebaikan tadi. Maka karena fainal fitrah tudhillu qasiratan fi majalil akhlaq, karena yang namanya fitrah ini juga, ya, dalam menaungi, ya, menaungi apa namanya, jiwa ini qasiratan, ya, karena sesungguhnya fitrah itu terbatas dalam menaungi ruang akhlak. Jika kita hanya berpegang kepadanya semata, kepada fitrah semata, artinya kita memang fitrahnya baik, jemaah, tapi itu pun terbatas kalau kita berpegang pada fitrah saja tanpa dibina gitu dengan agama. Itu maknanya. Maka wa min ajli dzalika, oleh karena itulah, ya, iqtadat hikmatul bari. Al-bari itu Allah maksudnya di sini. Al-bari, Allah yang Maha menciptakan. Oleh karena itulah, ya, iqtadat hikmatul bari, bahwa hikmah Allah, atas dasar hikmahnya Allah Al-Bari, telah bi ayyuti mahada nurul fitri, menyempurnakan, ya, fitrah atau naluri ini bil wahyil ilahi, dengan wahyu. Karena kalau semata-mata fitrah saja sangat qasirah, sangat pendek, ya, sangat terbatas untuk menjangkau semua hal-hal baik dari akhlak yang baik. Nah, kalau seperti ini, apa kata Allah? Nurun ala nur. Fitrah yang asalnya ada kebaikan, cuma, ya, kalau ditambah dengan wahyu, maka cahaya di atas cahaya. Kan gitu tuh, cuma. Ya, fitrah kita ada kebaikannya, tapi kalau
biarkan tanpa dibimbing wahyu akan timbul keburukan dari luar. Tapi kalau ditambah dengan wahyu, maka nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Insyaallah kita lanjutkan nanti babun fit takhalluqi bi akhlaqil Quran. Bab tentang berakhlak dengan akhlak Al-Quran, berperangai dengan akhlak Al-Quran. Insyaallah itu hadis yang ke berapa ini? 3 ya. Baik. Kita baca beberapa pertanyaan dulu. Ibu-ibu kalau nanya, ini dari mana? Dari Bapak. Ibu-ibu masih belum ada. Baik, bismillah, mohon pencerahannya masalah sholat jamaah Jumat. Itu sholat Jumat yang pahalanya besar ya, dengan cara berwudu di rumah, berjalan kaki dan seterusnya. Yang kami tanyakan, apabila masjid masjid yang dekat rumah melakukan acara-acara yang tidak ada contoh Nabi SAW, apa tetap sholat di sana atau kita memilih masjid yang agak jauh dan naik kendaraan sehingga menghilangkan keutamaan ini? Baik para jamaah sekalian, bahwa masjid hukum asal kita sholat itu di masjid yang dekat dengan rumah kita, itu hukum asal. Maksud kita itu yang di lingkungan kita. Jadi tidak boleh seorang muslim, ini hukum asalnya ya, tidak boleh seorang muslim kalau sholat itu melewati masjid di kampungnya, memilih masjid yang jauh, walaupun dengan alasan untuk ngalap berkahnya jauhnya sholat. Karena yang dimaksud dengan langkah kita dihitung oleh Allah berkaitan dengan caranya dengan jalan kaki, ya, caranya dengan jalan kaki. Nah, oleh karenanya dianjurkan berjalan kaki. Jadi walaupun mungkin dekat, ya tetap dapat pahala jalannya tadi, teman. Memang semakin jauh semakin afdal. Buktinya di zaman Abdullah bin Mas'ud, di zaman Jabir bin Abdullah, para sahabat yang jauh dari masjid ingin menjual rumah-rumah mereka, ingin membeli rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi pun melarang, karena supaya dengan semakin jauhnya langkah semakin besar pahala. Ini hukum asal demikian para jemaah. Tapi adapun bagaimana dengan masjid yang dekat rumah, misalnya mengadakan acara-acara kebid'ahan misalnya atau yang tidak sesuai dengan syariat, maka jawabannya, jika dia tidak mempengaruhi kepada keabsahan sholat, maka tidak masalah. Ya. Karena yang paling penting sholat berjamaah itu adalah bukan masalah masjidnya, masjid ormas tertentu tidak. Di masjid manapun kita sah, kecuali masjid Syiah ya. Kalau sholat di masjid Syiah kita tidak sah sholatnya. Bermakmum kepada Syiah juga tidak sah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun sholatnya sah, misalnya sholatnya benar atau sholatnya pun ada kekurangan tapi tidak mempengaruhi, bacaannya memang ada salah-salah tapi bukan bacaan yang salah yang bisa membatalkan sholat, yaitu yang membuat makna ayat menjadi tidak benar, dan itu surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Atau sholat kelintang cepat sekali sehingga tidak tumanina, maka sholatnya tidak sah. Maka baru pilih masjid yang lain. Tapi kalau selama ada kebid'ahan di masjid itu atau masjidnya mungkin sopnya tidak rapi, ya, maka tetap kita sholat di situ dan kita bersabar, ya, dengan menasihati dengan cara yang baik kepada mereka, dan bersabar kita dengan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Yang penting kita bisa sholat di masjid. Jadi tidak berangkat sengaja jauh-jauh. Nah, sebagaimana tadi Ustaz katakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Gimana kalau yang bersangkutan punya dosa-dosa yang belum bertobat? Masuk surga itu ada dua macam. Satu masuk surga langsung, yang kedua masuk surga dengan ditangguhkan sampai harus masuk neraka dulu baru kemudian masuk surga. Maka dosa dia tergantung. Kalau diampuni oleh Allah atau dapat syafaat dengan sebab disolatkan jenazahnya, itu bisa dapat syafaat. Bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah, bisa masuk surga langsung, ya. Atau kalaupun tidak, misalnya harus diadab, maka adab itu tidak akan kekal sehingga pada ujung-ujungnya akan masuk surga. Maka nanti akan ada manusia, semoga bukan kita, akan ada manusia nanti yang paling akhir keluar dari neraka, yang paling akhir masuk surga. Siapa dia? Nabi bercerita tentang orang ini, namun Nabi tidak memastikan siapa namanya. Namun Nabi bercerita, orang ini nanti akan keluar dari neraka yang paling akhir masuk surga. Lalu Allah SWT mengujinya dengan cara apa?
dengan cara ditampakkan dosa-dosa yang kecilnya terlebih dahulu. Jadi dosa-dosa besar Allah sembunyikan, sudah nggak ditampakkan. Jelas jemaah? Dosa kecil saya ditampakkan. Lalu orang ini disuruh ngaku dan ngaku. Lalu apa kata Allah? Semua dosa-dosamu yang ini nih, yang kecil-kecil ini nih, semua dosa-dosamu yang dilihat kamu lihat ini diganti persatunya itu oleh Allah dengan berbagai pahala yang melimpah, sehingga dengan itu kamu mendapat banyak pahala. Subhanallah coba. Nah orang tadi mikir loh, ya Allah, saya punya loh dosa-dosa yang lain, kok nggak ono ya nanti ini? Maksudnya supaya yang kecil saja diberi pahala demikian banyak, bagaimana kalau yang besar-besar? Maksud orang ini, ya Allah saya masih punya loh, tapi kok nggak ada ya di sini ya dosa-dosa besar ini. Padahal sengaja oleh Allah diapakan? Oleh Allah sengaja disembunyikan supaya orang ini bersyukur kepada Allah. Nah, jadi inilah kisahnya orang yang paling akhir keluar dari neraka seperti itu. Jadi penduduk neraka itu ada dua macam kalau menurut kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi masuk masuk neraka nanti akan keluar, dan ada yang masuk neraka kekal selama-lamanya. Tapi akidah Khawarij, orang Islam yang mati, contoh bunuh diri itu kekal di neraka. Orang mati berzina mati, berarti dia mati kekal di dalam neraka. Demikian kalau menurut akidah Khawarij. Berarti kalau Khawarij tidak ada yang meyakini surga, orang yang masuk neraka itu akan keluar lagi, nggak ada dalam kamus mereka. Karena kalau mereka katakan ada orang yang keluar dari neraka, berarti batalah akidah mereka, ya, bahwa orang yang berbuat dosa besar di dunia kafir, di akhirat kekal. Berarti menyelisih. Makanya mereka mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar. Jadi syafaat yang diingkari oleh orang Khawarij adalah syafaat apa? Syafaat bagi pelaku dosa besar. Padahal kata Nabi, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku adalah bagi orang-orang Islam umatku yang melakukan dosa besar. Dengan sebab syafaat Nabi orang tidak jadi masuk surga, tidak jadi masuk neraka, atau yang sudah masuk neraka dikeluarkan darinya. Demikian syafaat Rasulullah SAW dan juga syafaat selain Nabi. Kita juga mampu memberi syafaat juga. Malaikat memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agama baik tapi akhlak buruk? Apa ini? Bukankah dalam ilmu agama ada ilmu tentang akhlak? Kalau akhlak itu perangai yang seorang bisa baik halal tanpa agama, kan gitu. Jadi cara pahamnya ini, ada orang Kristen, orang Hindu yang akhlaknya baik, ramah, sopan, suka nolong, itu maksud akhlak. Tapi orang ini bejat akhlaknya kepada Allah, karena dia tidak nyembah Allah. Jadi orang yang beragama, ya, dia bisa mungkin ibadah kepada Allah, tapi kepada makhluk buruk akhlaknya. Jadi kepada Allah baik akhlak, tapi kepada makhluk buruk. Makanya dalam hadis-hadis juga digabungkan. Termasuk dalam hadis kata Nabi SAW, ittaqillaha summa kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini hadis ada 3 hal yang dikatakan Nabi di sini. Kata Nabi, yang pertama, bertakwalah dimanapun berada. Yang pertama. Yang kedua, ikutilah kejelekan keburukan dengan kebaikan yang nanti akan menghapus kejelekan tersebut. Ini taubat. Dan yang ketiga, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis penggabungan antara, kata Imam Al-Qayyim dalam hadis ini, penggabungan antara akhlak kepada Allah dengan akhlak kepada manusia, makhluknya nih, kepada binatang termasuk. Akhlak kepada Allah ini takwa, itu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada manusia dalam hadis ini apa? Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Berarti ada orang yang beragama, maknanya yakni mungkin nampak rajin ibadah, ya jemaah, rajin ibadah. Buktinya ada wanita yang masuk neraka loh, padahal ahli ibadah wanita ini, namun buruk akhlak kepada tetangganya. Disebutkan, ya Rasulullah, hadhil mar'ah tasumu nahar wa tusalli lail wa taqumul lail. Wahai Rasulullah, wanita ini taqumul lail, rajin tahajud malamnya, wa tasumu nahar, siangnya rajin puasa. Ini agamanya baik.
Agamanya baik ini. Ya. Namun wa tu'dhi jironaha, namun buruk akhlaknya. Agamanya baik, buruk akhlaknya apa itu? Suka mengganggu, menyakiti tetangganya. Lalu kata Nabi apa? Hiya finnar, dia di neraka kata Nabi. Subhanallah, dia di neraka. Nah, jadi ada terus yang melamar tadi kata Nabi yang baik khuluquhu wa dinahu, agamanya dan akhlaknya. Disebutkan digandengkan agama dan akhlak menunjukkan ini beda. Ya. Jadi akhlak ini berkaitan dengan perangai yang baik. Yang ini dimiliki hatta bukan orang Islam. Namun orang Islam lebih dituntut untuk berakhlak baik. Karena Nabi kita akhlaknya baik. Bahkan akhlaknya bukan lagi baik, khuluqin azim. Nabi Muhammad itu akhlaknya agung. Kepada orang tua kita diperintah untuk berakhlak yang karimah. Ini pun orang kafir bisa bakti kepada orang tuanya. Ada orang kafir kan bakti kepada orang tuanya, membantu orang tuanya, berkhidmat, melayani orang tuanya. Masya Allah jemaah. Ya itu orang Islam yang dituntut lebih berat, lebih besar lagi dalam berakhlak baik. Ini makna ya pemahaman bagaimana agama baik tapi akhlak yang buruk. Apa mungkin seseorang memiliki akhlak yang baik tapi tapi adabnya buruk? Ya, adab itu lebih luas dari atau akhlak itu lebih luas ya. Kalau adab itu pada perkara tertentu, kalau akhlak mencakup seluruh. Orang yang melakukan adab masuk WC berarti orang itu berakhlak. Orang yang melakukan adab dalam menerima tamu berarti orang itu berakhlak. Jadi adab itu bagian dari akhlak sebenarnya. Nah pertanyaannya apakah seorang berakhlak tapi memiliki adab yang buruk? Bisa terjadi. Misalnya secara keseluruhan orang ini baik, tapi ketika melakukan sesuatu perbuatan yang memerlukan adab dia tidak menggunakan adabnya. Contoh akhlaknya baiknya, tapi ketika makan tangannya tangan kiri. Berarti orang ini tidak beradab, dan kalau tidak beradab berarti tidak berakhlak. Tapi orang secara umum berakhlak dia, hanya tidak adab saat makan, tidak paham dia dengan tangan kiri misalnya. Ya cukup ya. Ada yang lain? Ibu-ibu? Ada. Baik. Demikian. Oh ini ada. Tuh kecil sekali. Terus ya belakang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah serta seluruh umat muslim mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap atau respon terhadap opini orang tua yang akan membangun musola dalam rumah namun berhadapan dengan kamar mandi di depan atau balik tembok saat menghadap kiblat? Syukran wa jazakallahu khairan. Baik, kalau jadi dia kamar mandinya di arah kiblat gitu, musola menghadap kiblat, musola menghadap kamar mandi, begini ya, atau bagaimana? Ala kulli hal begini teorinya, itu tidak terlarang, boleh-boleh saja ya menghadap, hanya saja harus ada pembatasnya. Karena kalau tidak ada pembatas berarti seolah-olah kita berhadapan atau sholat di tempat mandi atau tempat kotor tersebut. Tapi kalau ada pembatasnya, walaupun di arah kiblat, tidak masalah asal ada pembatas tembok, ya tidak masalah. Atau di sebelah sampingnya, tapi ada pembatasnya, ada temboknya, ya dibangun tembok gitu. Bukan dibiarkan terbuka seperti itu sehingga seolah-olah menyatu dengan kamar mandi. Baik di arah kiblat atau di belakang, di samping kiri kanan, tidak masalah asal dibatasi ada temboknya, makanya ini dibolehkan. Baik, cukup ya demikian kita akhiri dengan, dan mungkin saya perlu sampaikan bersama bahwa kita dalam keadaan apapun tetap usahakan menghadiri majelis ilmu, jangan hanya mengandalkan dari media-media, ya itu jadikan alat untuk melengkapi saja. Tapi tetap antum pelajari juga. Sekarang kajian-kajian di media, alhamdulillah, ya ada kajian kitab-kitab. Baik para masyayikh ataupun para ustaz-ustaz kita mengkaji kitab di media secara runut, itu juga antum ikuti, antum catat fawaid, antum amalkan. Tapi jangan mencukupi diri dari itu, tapi harus hadir. Karena berguru itu dengan menghadiri guru adalah merupakan adab para penuntut ilmu akan mendapat berkah. Bagaimana kita meneladani guru kita, bagaimana kita hadir melihat ya
dan juga dapat berkahnya majelis ilmu. Demikian kata para ulama, sebagian mengatakan kalau melalui media itu nggak dapat berkahnya yakni majelis. Nah, itu bukan dianggap majelis ilmu, tapi hanya menggunakan sarana dalam belajar saja. Adapun kalau majelis ilmu walaupun ngantuk-ngantuk dapat berkahnya, tapi nggak dapat faedah barangkali kalau ngantuk. Tapi berkahnya tetap dapat berkahnya. Demikian. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.